Saya percaya bahwa tersenyum itu adalah jembatan terpendek, karena ketika kita merasa putus asa, merasa beban ini sangat berat, tetapi ketika kita hadirkan senyum kepada siapa saja yang ada di depan kita, dengan sendirinya beban tadi itu sudah berubah menjadi cinta. Saya Buder Fabianus Nyati, MTB, sudah 25 tahun hidup membiara. Ketertarikan pada mulanya saya membaca sebuah buku tentang pengalaman para Buder MTB dari Belanda. Kongregasi PRR itu kongregasi yang sangat terkenal dengan kerja kerasnya, hidup dari usaha sendiri, hidup dari hasil jeripayah sendiri. Nah, itu membuat saya tertarik karena saya ya bukan mau saya itu orangnya ya suka bekerja juga. Jadi saat itu waktu saya SD kelas 4, saya sambut baru. Di situ yang make up saya itu adalah suster, dan suster itu suster PRR. Jadi itu yang membuat saya sangat bahagia dan sangat tertarik ya. Apalagi waktu di zamannya kami, kalau namanya kita kenal dan dekat dengan suster itu rasanya bangga sekali ya. Bapak, Ibu, dan para sahabat serta kaum muda di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu Panggilan, tanggal 8 Mei 2022. Nah, Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini kami mau membagikan pengalaman panggilan kami sebagai seorang religius dalam kongregasi Putri Reina Rosari atau yang biasa kita kenal PRR. Nah, di samping kiri dan kanan saya ini ada Suster Salva
dan juga Suster Domi. Hai. Iya, mereka sudah memberi salam hai, artinya semua pada happy-happy. Iya, happy-happy ya dalam kongregasi. Sangat bahagia. Bahagia, sangat happy, oke. Baik, Suster Salva dan juga Suster Domi, saya ingin kedua suster men-sharingkan sedikit pengalaman dalam menjalani panggilan sebagai seorang suster dalam kongregasi Putri Reña Rosari. Ya, mungkin Suster Domi lebih dulu men-sharingkan pengalaman. Oke, terima kasih Suster Anuncia PRR untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau berbicara mengenai panggilan, tentu sangat menarik ya. Untuk saya secara pribadi, mengapa saya memilih menjadi seorang biarawati atau seorang suster dalam kongregasi Putri Reña Rosari? Yang pertama, saya kenal PRR itu karena di tempat tinggal saya ada komunitas PRR yang berkarya di sana. Itu saya memilih PRR karena PRR itu biara pribumi, dan saya mendengar kalau biara pribumi itu tidak bisa berkarya sampai ke luar negeri. Jadi saya itu tidak mau kalau pergi jauh-jauh. Saya itu mau berkarya tapi hanya di dalam Indonesia saja. Lalu dalam perjalanan itu saya mendengar dari cerita ada keluarga yang mengenal baik PRR. Lalu tante saya juga seorang PRR, dia menceritakan atau dia men-sharingkan bahwa kongregasi PRR itu kongregasi yang sangat terkenal dengan kerja kerasnya, hidup dari usaha sendiri, hidup dari hasil jeripayah sendiri. Nah, itu membuat saya tertarik karena saya ya bukan mau saya itu orangnya ya suka bekerja juga. Jadi saya tertarik dengan itu juga karena PRR itu pekerja keras. Itu saja kalau dari saya. Suster Salva boleh men-sharingkan pengalaman. Terima kasih banyak. Saya akan sedikit membagikan pengalaman saya, bagaimana motivasi awal saya, kenapa saya mau masuk suster, dan suster yang saya pilih itu adalah kongregasi PRR. Awal saya mengenal PRR itu memang di daerah saya, di provinsi saya itu hanya ada satu susteran, yaitu hanya susteran PRR. Saya dari SD sudah kenal PRR karena kakak saya itu juga awal itu kerja di komunitas PRR, kerja dengan para suster PRR, dan membuat saya sangat tertarik itu waktu saya SD kelas 4, saya sambut baru. Di situ yang make up saya itu adalah suster, dan suster itu suster PRR. Jadi itu yang membuat saya sangat bahagia dan sangat tertarik ya. Apalagi waktu di zamannya kami, kalau namanya kita kenal dan dekat dengan suster itu rasanya bangga sekali ya. Itu nanti semua orang merasa bahwa ini punya pokoknya istimewa lah, begitu rasanya istimewa sekali, karena sampai saya sambut baru saja di make upin oleh suster, pokoknya semua diatur oleh suster. Itu yang mempunyai daya tarik tersendiri ya, itu salah satunya. Terus yang berikutnya itu waktu saya SMP kelas 3 sampai dengan saya SMA tamat, saya tinggal dengan para suster. Saya tinggal di biara, bantu-bantu para suster, dan di situ juga kan saya pulang pergi sekolahnya itu tinggal dengan para suster. Dan itulah awal bagaimana saya mengenal kongregasi PRR. Dari situ yang membuat saya itu dengan sendirinya tidak bisa beralih dari PRR, macam sudah terikat sekali. Dan itu yang saya tidak tahu ya, perasaan saya waktu itu. Sempat ada suster satu juga pernah ngomong, ini kenapa aku mau kerja ini, mau masuk biara PRR, padahal aku sendiri sudah kenal kehidupan PRO ini, seperti yang dikatakan teman Suster Domi tadi, PRR itu pekerja keras apa segala macam, tapi kenapa engkau mau masuk di sini? Waktu itu saya hanya ya mungkin ya baru awal-awal, jadi saya hanya balas saja, suster saya juga memang orang dari keluarga petani dan kami juga pekerja keras, jadi yang namanya untuk bekerja itu Sudah tidak menjadi halangan untuk saya. Intinya saya itu mau masuk kongregasi PRR karena saya sudah bersatu dengan PRR dari kecil. Jadi itu yang awal saya mengenal PRR sampai saya tertarik dan masuk menjadi anggota PRR. Wow, luar biasa sekali. Jadi sharing-sharing pengalaman awal kedua saudari ini mau memilih menjadi seorang religius Suster Putri Reña Rosari itu dari kesaksian hidup para suster. Tentunya saya juga
tidak beda ceritanya dari kedua saudari saya ini. Kesaksian hidup dari para suster yang berkarya di tempat tinggal saya, dari bagaimana cara mereka melayani orang kecil, melayani orang miskin, dan juga jiwa kerja keras mereka, jiwa pelayanan mereka itu sangat luar biasa. Sehingga itu membuat saya pun tertarik untuk masuk kongregasi Putri Rainier Rosary sampai dengan sekarang. Saya merasa bahagia, ya. Iya. Merasa bahagia sekali ketika berada dalam kongregasi. Hal yang membuat saya merasa senang dan merasa bahagia itu yang pertama, saya